selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu akan membahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap negaranya sendiri, ya, terhadap negara kita sendiri. Nah, letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kehidupan penduduk yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, ya. Nah, gambarnya dapat kalian lihat pada buku paket kalian halaman 139, ya. Nah, letak geografis Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif pada beberapa aspek, ya, bagi negara. Yaitu apa saja? Nah, pengaruh yang pertama yaitu Indonesia memiliki dua musim, ya. Karena letak geografis tersebut, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, ya. Nah, musim hujan ini yang terjadi cukup lama dapat menyebabkan banjir, ya. Dan musim kemarau yang terjadi cukup lama dapat menyebabkan kekeringan, ya. Bahkan hingga kebakaran hutan, ya. Nah, musim ini terjadi karena angin yang berganti arah dalam 6 bulan sekali, atau yang kita kenal dengan angin muson, ya, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, ini sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Baik, itu tadi pengaruh yang pertama dari letak geografis Indonesia. Lalu pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap kondisi alam, ya. Nah, alam Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis atau iklim panas, kemudian iklim laut atau iklim hujan, ya. Nah, iklim tropis atau iklim panas ini terjadi karena posisi Indonesia posisi letak wilayah Indonesia mendapatkan cahaya matahari yang lebih lama, ya, dan lebih banyak, ya. Nah, sedangkan iklim laut atau iklim hujan itu terjadi karena Indonesia dikelilingi oleh dua samudra yang terbesar di dunia dan dikelilingi oleh lautan yang luas, ya. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi tempat lalu lintas atau jalur perdagangan dunia, baik di darat maupun di laut, ya. Nah, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang besar, ya, dengan banyaknya hasil alam dan pabrik-pabrik industri di Indonesia, ya. Nah, tidak hanya itu saja, tapi ada juga beberapa bidang yang ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu bidang kesenian, salah satunya seni batik yang asli dari Indonesia. Lalu ada juga bidang pariwisata, ya, karena pariwisata di Indonesia sangat banyak, khususnya pariwisata dalam perairan, ya, seperti pantai, ya, laut dan sebagainya, ya. Nah, ini biasanya wisatawan asing biasanya tertarik datang ke Indonesia untuk mengunjungi wisata-wisata perairan, ya, seperti yang ada di Bali, ya, lalu di Papua juga, kemudian
di Sumatera Utara juga ya, seperti itu. Tapi tidak hanya itu, wisatawan luar negeri atau wisatawan asing juga datang ke Indonesia untuk melihat seni-seni yang ada di Indonesia. Nah, dengan demikian, semakin banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, maka pendapatan negara atau ekonomi negara akan semakin meningkat, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh terhadap keanekaragaman seni dan budaya, ya. Nah, letak geografis Indonesia membuat budaya Indonesia lebih mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, ya. Nah, kebudayaan tersebut, kebudayaan dari asli Indonesia, lambat laun akan mengalami proses asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi yaitu pembauran atau pencampuran ya suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan yang baru, ya. Tapi dengan begitu dapat membuat Indonesia menjadi kaya atau memiliki keanekaragaman budaya yang bisa semakin membuat wisatawan asing untuk penasaran dan mengunjungi negara kita, ya. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh dalam bidang komunikasi, ya. Nah, anak-anak, karena Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional, maka masyarakat dituntut untuk fasih berbahasa Inggris pada umumnya, atau menggunakan atau fasih berbahasa asing lainnya, ya, seperti bahasa Korea atau bahasa Jepang dan lain-lain, ya. Nah, ini memberikan dampak positif dan negatif, ya. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu Indonesia memiliki bahasa yang lebih banyak atau lebih kaya akan bahasa asing, ya. Nah, lalu dampak negatifnya, bahasa daerah yang ada di Indonesia mulai tersingkir dan dilupakan oleh masyarakat, ya, khususnya anak-anak muda zaman sekarang, ya. Sebaiknya lebih mengembangkan bahasa daerah, ya. Tapi anak zaman sekarang kan lebih ingin mengenal, lebih penasaran untuk mengenal bahasa Korea, Jepang dan lain-lain, sehingga bahasa daerahnya sendiri terlupakan, ya, seperti itu. Nah, lalu pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh dalam sumber daya tambang, ya. Nah, letak geografis Indonesia membuat Indonesia kaya akan hasil tambang, yaitu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain-lain, ya. Nah, ini akan memberikan dampak positif yang lebih banyak jika dapat dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab oleh masyarakat kita sendiri, ya. Baik, anak-anak, demikian tadi materi IPS kita hari ini, yaitu tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bangsanya sendiri, ya. Nah, kalian silakan mengerjakan tugas yang Bapak dan Ibu guru berikan di grup WhatsApp, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian kebingungan, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Kalian juga bisa belajar sambil membuka buku paket dan LKS kalian di rumah dan membaca materi dengan baik, ya. Selamat belajar dan semoga kalian sehat-sehat selalu, ya.